Ini adalah Sekolah Merdeka Mengajar. Hari ini Kepala Sekolah akan melantik gugus pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual atau GPPKS yang baru. Gugus pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ditetapkan lewat seleksi, yang terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, perwakilan komite sekolah, organisasi profesi, lembaga psikolog, pakar pendidikan, perangkat pemerintah daerah setempat, dan tokoh masyarakat atau agama. Anggota GPPKS wajib beragam agar upaya mewujudkan sekolah merdeka dari kekerasan menjadi kepentingan bersama. Nah, ini adalah Ibu Rika, guru bimbingan konseling, selaku pimpinan gugus pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di sekolah. Ibu Rika akan dibantu oleh anggota gugus untuk melaksanakan tugasnya. Sesuai amanat Permendikbud nomor 82 tahun 2015 pasal 8, sekolah juga perlu memfasilitasi pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau unit serupa yang memiliki tugas dan fungsi yang sama. Berikut adalah tugas Satgas dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan. Membantu kepala sekolah menyusun prosedur operasional standar atau POS untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan. Melakukan sosialisasi POS dalam upaya pencegahan tindak kekerasan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali, dan komite sekolah. Wajib segera melaporkan kepada orang tua atau wali, termasuk mencari informasi awal apabila telah ada dugaan atau gejala akan terjadinya tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik, baik sebagai korban maupun pelaku. Menjalin kerjasama antara lain dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan. Melakukan sosialisasi pemantauan, pengawasan, dan evaluasi paling sedikit setiap 6 bulan sekali terhadap pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan yang dilakukan oleh satuan pendidikan, serta mengumumkan hasil pemantauan tersebut kepada masyarakat. Wajib memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan pada serambi satuan pendidikan yang mudah diakses oleh peserta didik, orang tua atau wali, guru, tenaga kependidikan, dan masyarakat, paling sedikit memuat laman pengaduan, kemdikbud.lapor.go.id, nomor telepon kantor polisi dan rumah sakit terdekat, nomor telepon kantor dinas pendidikan setempat, dan nomor telepon sekolah. Oh iya, sebelum dilantik menjadi gugus pencegahan dan penanganan KS di Sekolah Merdeka Mengajar, Ibu Rika dan para anggota gugus pencegahan dapat mengikuti pelatihan dan mempelajari materi kampanye dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dari Kementerian melalui kanal merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id. 1 bulan setelah dilantik akan ada kegiatan sosialisasi hak kesehatan seksual dan reproduksi. Bulan berikutnya akan ada pelatihan lawan kekerasan seksual di sekolah. Uniknya, peserta bukan hanya para murid, tapi para orang tua dan wali murid juga mendapatkan undangan. Shanas, hak kesehatan seksual dan reproduksi itu apa sih? Kenapa kita harus belajar itu juga? Sebagai remaja, kamu tahu nggak kalau kita punya 12 hak kesehatan seksual dan reproduksi? Enggak. Apakah kamu tahu cara merawat kebersihan kelamin? Shanas, kok kamu ngomong jorok? Kelamin adalah bagian dari anggota tubuh yang mesti kita ketahui fungsinya, sehingga kita bisa mencegah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang lain kepada tubuh kita. Nah, makanya kamu wajib ikut sosialisasi hak kesehatan seksual dan reproduksi ya. Sosialisasi di satuan pendidikan akan diberikan oleh ahli sesuai dengan jenjang pendidikan kita. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam sosialisasi hak kesehatan seksual dan reproduksi remaja. Kegiatan ini adalah contoh upaya pencegahan kekerasan seksual di sekolah yang tidak hanya ada dalam kegiatan belajar mengajar, tapi dalam berbagai program kreatif di luar kegiatan belajar mengajar.
Selain melaksanakan berbagai program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, pihak sekolah juga perlu memastikan bahwa sekolah kita memiliki fasilitas yang baik sebagai ruang aman di satuan pendidikan. Seperti toilet yang higienis dengan pintu yang bisa dikunci dari dalam, CCTV, juga unit layanan terpadu untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual.